Anak-anak kembali ke sekolah, bertemu guru, bertemu teman sebaya, belajar ilmu, belajar hidup, agar kelak mereka mulia adanya. Sementara di langit corona masih mengintai, siap menerkam siapa saja yang lengah. Waspadalah, oh waspadalah, corona masihlah ada, oh corona masihlah ada. Waduh, ini kita mesti langsung tanya sama Bu Guru nih gitu ya. Sama Bu Weni. Bu, ini hari berarti kan sudah minggu pertama gitu kan ya. Hari kelima. Gimana kemarin gitu? Kemarin bagaimana selama beberapa hari ketemu sama anak-anak lagi gitu? Iya. Lebih ke euforia karena wah ketemu lagi dengan anak-anak sama di sekolah. Yang gitu. tentu kalau kami guru senang bisa bertemu kembali dengan anak-anak. Kalau nakal bisa langsung dijewer ya? Enggak juga, Mbak. Sekarang udah enggak main begitu. Anak-anak juga merasa bahagia bisa bertemu dengan guru dan teman-temannya gitu setelah ya kurang lebih 2 tahun ya. Kalau menurut Bu Weni sendiri sebagai seorang pengajar yang kita bertahan 2 tahun lah ya dengan belajar online gitu kan atau daring ya. Apakah sudah cukup alasan untuk kemudian mengambil 100% PTM, terutama di ibu kota ya, di Jakarta? Tentu pelaksanaan PTM 100% ini kita mengacu pada kebijakan SKBM, SKB 4 Menteri, kemudian yang diturunkan juga dengan surat edaran Dinas Pendidikan. Karena kriteria kami memenuhi berdasarkan kebijakan tersebut, maka kami bisa melaksanakan PTM 100%. Oke. Iya. Kalau diberikan pilihan sebenarnya, apakah masih ada pemikiran bahwa oh enggak, kayaknya kita 50% aja, kalau memang ada pilihan itu? Kalau itu orang tua sendiri mengharapkan anaknya sekolah. Oh, oke. Ini anak-anak juga lain lagi ya, orang tua anak-anak juga inginnya dia sekolah. Oke. Kami guru pun inginnya ya ketemu sama mereka gitu. Kenapa Bu nggak efektif ya Tata ya kalau misalnya online terus sebetulnya kalau artinya sekolah online tingkat efektivitasnya tidak sebaik kalau kita tatap muka. Jadi sekolah tatap muka itu memang yang terbaik. Oke. Yang terbaik dari sisi apa? Dari sisi pembelajaran, oke. Tapi dari sisi kesehatan, bagaimana? Apalagi sudah ada Omikron. Saya ingin mengundang Pak Piprim, Ketua IDAI untuk bergabung. Terima kasih Pak Piprim sudah gabung. Ini kalau curhatan dari banyak orang tua sih memang pengennya anak-anaknya udahlah di sekolah aja lah gitu kan ya. Kalau dilihat dari sisi keamanan sendiri gitu untuk anak-anak yang sekolah, menurut Pak Piprim seperti apa? Levelnya masih oke dengan 100% sekolah atau harus direvisi? Kebijakan PTM 100% ini apalagi pada anak-anak yang belum lengkap vaksinasinya, ini menyisakan kekhawatiran ya. Kekhawatiran sebagian orang tua itu tidak sepenuhnya sepakat dengan pembelajaran tatap muka, khususnya pada anak-anak yang memang belum vaksinasi ya, pada anak di bawah 6 tahun atau anak umur 6-11 tahun. Ini kan baru 1 kali vaksinnya. Betul, secara teoritis, imunitas anak itu dianggap cukup setelah 2 kali vaksin dengan jarak 28 minggu dan 2 minggu pasca vaksin kedua. Iya, dan kalau saya nggak salah Pak Piprim ini kan kalau dari SKBM ini kan artinya tidak harus 100% divaksinasi ya, murid dan juga guru. Yang penting memenuhi standar, ada perbedaannya kalau saya nggak salah kategorinya. Ada yang berapa 70% cukup, ada yang harus sampai 80%. Jadi apa yang harus diubah sebenarnya, direvisi dari aturan ini? Karena jelas tatap muka sekolah penting kalau kata Bu Weni. Ini guru tahu bagaimana pentingnya transfer ilmu secara langsung. Tapi apa yang harus direvisi? Betul. Tetapi kan anak-anak itu ada yang punya komorbid, ya. Ada anak yang obesitas, ada yang dengan diabetes, ada yang dengan penyakit-penyakit kronik lain, ya. Yang ini sangat rentan apabila dia belum lengkap vaksinasi, kemudian masuk sekolah. Ada beberapa
catatan ya, misalkan seperti sirkulasi udara di sekolah atau ventilasinya, itu kan harus dipastikan bagus ya sirkulasi udaranya. Karena apa? Karena satu saja ada yang pengidap Omikron itu dan kemudian ventilasi kelasnya itu nggak bagus, itu akan berisiko menyebar ke seluruh anak dan juga gurunya. Bu Weni, seminggu pertama saja gitu kan, anak-anak bagaimana? Kalau di level SMA kan mungkin mereka sudah jauh lebih ada kesadaran ya, artinya nggak tuker-tukeran masker karena maskernya lucu gitu kan. Kalau jadi seperti yang tadi Pak Piprim sampaikan, kalau untuk level SMA di sekolah kami, untuk tenaga pendidik dan kependidikan itu sudah 98%. Lengkap vaksin 2. Kemudian untuk siswa sudah 95% lengkap vaksin 2, orang tua sudah 90%, dan masyarakat sekitar sudah 80%. Dan ketika aktivitas di sekolah, mereka aktivitas bagaimana? Di sekolah mereka diwajibkan sebelum memasuki halaman sekolah, cek suhu, kemudian mencuci tangan, kemudian menggunakan maskernya itu double. Kemudian ruang kelas kami tidak menggunakan AC. Jendela terbuka, pintu terbuka. Wah, panas tuh. Biasanya konsentrasi agak berkurang tuh, alasan kalau belajar. Iya, tapi anak-anak karena dia senang ya bertemu teman-temannya, jadi rasa yang nggak nyaman itu kadang terkalahkan oleh bahagianya dia gitu. Oke. Saya balik ke Pak Piprim. Berarti kalau kasusnya untuk di sekolahnya Bu Weni, mungkin ini ideal ya, dari sisi vaksinasi semua sudah ideal. Tapi kan tidak semuanya seideal itu ya Pak Piprim ya. Jadi saya kira beberapa sekolah seperti sekolahnya Bu Weni tadi, mudah-mudahan ini sudah bisa melaksanakan ketentuan-ketentuannya dengan benar ya. Apalagi anak-anak SMA, saya sih nggak terlalu khawatir kalau anaknya sudah besar. Tetapi kalau anak yang masih kecil, masih SD, vaksinasinya juga belum lengkap, kemudian kemampuan mereka atau ketaatannya dalam protokol kesehatan juga belum pintar atau setaat kakak-kakaknya yang di SMA ya. Nah ini tentu butuh monitoring dan evaluasi yang lebih seksama dari orang tua, dari guru ya, juga dari masyarakat sekitar. Kami merekomendasikan ya, khususnya pada anak-anak yang belum lengkap vaksinasi, itu untuk dilakukan hybrid dulu. Kesehatan anak itu merupakan aspek yang mesti kita prioritaskan lebih dahulu, baru kemudian aspek-aspek berikutnya ya, gitu Mbak. Kalau dari Bu Weni sendiri, apa yang diharapkan supaya transfer ilmu itu tetap berjalan, tapi tidak ada lagi kekhawatiran, karena kita tidak pernah tahu pandemi ini kapan benar-benar selesai. Artinya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Piprim, kalau bisa diadakan surveillance ya, artinya entah sebulan sekali atau 2 minggu sekali, sehingga kami sebagai guru dan murid juga tidak khawatir, karena kami sudah dicek, kami semua dalam kondisi baik gitu. Jadi tidak hanya menyediakan hand sanitizer, kemudian harus pakai masker gitu kan, tapi juga bagaimana kemudian menyediakan dananya ya, ini kan yang paling penting, karena itu semuanya uang ya. Karena pemeriksaan berkala tentu biayanya tidak sedikit. Oke. Bagaimana kebutuhan di sekolah itu bisa tetap disediakan supaya semuanya sehat, semuanya bisa belajar kembali dengan secara maksimal gitu. Betul sekali. Terima kasih Bu Weni. Salam untuk semua pengajar dan juga anak-anak, semoga semuanya bisa belajar lagi dan bersenang-senang lagi di sekolah bersama dengan teman-teman. Mudah-mudahan kita semua sehat. Itu dia, semoga kita semua sehat. Terima kasih Pak Piprim sudah bergabung. Tentu Pak Piprim tidak sendirian, karena harapan agar dunia pendidikan di Indonesia ini berjalan dengan baik, tapi juga menjaga kesehatan dan keamanan semuanya, saya rasa ini yang paling penting. Kita masih akan bahas mengenai hal-hal yang kayaknya sih ini menjadi resolusi di 2022 pemerintah dan juga masyarakat. Checklist tercapai apa tidak? Sesudah ini kita akan bahas lagi. Masih di Ngopi. Kalau tata krama lebih jelas, korupsi itu nggak punya tata krama, Pak. Ya. Keluar dari karantina sebelum saatnya, itu nggak ada tata krama walaupun di depan hakim nyembah-nyembah.